Pada awal abad ke-21, pecah sebuah peristiwa besar, Perang Dunia Ketiga. Dari tragedi itu, mereka yang masih hidup sadar bahwa umat manusia tak akan pernah mampu bertahan jika Perang Dunia Keempat sampai terjadi. Hal ini karena sifat dasar manusia yang labil dan penuh ketidakpastian, sehingga tak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Dari kesadaran inilah para penyintas perang mulai membangun sebuah tatanan baru, menciptakan sebuah pemerintahan yang benar-benar berbeda, yang menuntut ketaatan mutlak. Maka lahirlah sebuah negara raksasa bernama Libria. Negara ini dipimpin oleh seorang pria yang dikenal dengan sebutan Father. Bersama para pejabat tinggi lainnya, ia meyakini bahwa dengan sistem baru ini, mereka bisa menjaga kedamaian serta ketertiban dunia. Namun, ada satu hal yang dianggap sebagai akar segala kekejaman manusia: emosi. Bagi mereka, emosi adalah penyakit yang menular, sumber dari kebencian, kemarahan, dan peperangan. Untuk mengendalikan hal tersebut, pemerintah Libria menciptakan sebuah serum dalam bentuk suntikan. Obat ini wajib digunakan setiap hari agar emosi manusia tetap terkekang. Hasilnya, warga pun hidup seperti mesin, berjalan, bekerja, dan berinteraksi tanpa ekspresi ataupun perasaan. Namun, siapapun yang ketahuan menunjukkan emosi, sekecil apapun, langsung divonis habis hidupnya, ditembak di tempat atau dibakar hidup-hidup, tanpa proses pengadilan. Tak ada pengecualian, bahkan bagi anak-anak. Sejak kecil, mereka diajarkan untuk patuh penuh pada aturan, terutama larangan memperlihatkan emosi. Pemerintah tahu bahwa rasa itu seringkali muncul dari interaksi dengan benda-benda tertentu, seperti buku, lukisan, atau musik. Karena itulah, segala objek yang bisa membangkitkan perasaan manusia diburu dan dihancurkan. Setiap hari, layar di seluruh penjuru Libria menayangkan pidato Father, mengingatkan warga bahwa mereka selamat berkat penghapusan emosi. Pesan itu selalu ditutup dengan tepuk tangan riuh, seakan seluruh rakyat benar-benar percaya. Namun, di balik ketertiban palsu ini, ada kelompok kecil yang menolak. Mereka memilih bersembunyi, menjaga sisa-sisa kebebasan yang masih mereka miliki, menyembunyikan benda-benda yang oleh pemerintah dianggap berbahaya. Tetapi bagi mereka justru menjadi pengingat tentang apa artinya menjadi manusia. Tapi pemerintah Libria gak tinggal diam. Oleh karena itu mereka membentuk grup bersenjata khusus yang diketuai sama seorang agen bernama Preston, untuk membasmi para pemberontak-pemberontak tersebut. Preston ini jago dalam menggunakan berbagai senjata api. Gerakannya lincah, begitu juga skill bertarungnya yang mantap, berkat pelatihan-pelatihan yang diberlakukan sama pemerintah Libria. Bersama rekannya bernama Errol, mereka bersama-sama membasmi para pemberontak yang bersembunyi di sekitar Libria. Namun suatu waktu ketika Preston dan kawan-kawan membakar sebuah lukisan terkenal di dunia, Errol menjadi terdiam sesaat yang cuma bisa pasrah melihat lukisan itu terbakar sampai habis. Suatu hari di tahun 2072 di saat dalam perjalanan kembali ke markas, Preston menyadari Errol yang membawa sebuah buku cerita yang dia temukan. Jadi dia beralasan kalau tim mereka melewatkan buku ini untuk dibakar, dan dia sendiri yang akan menanganinya. Preston kemudian melapor hasil tugasnya ke bos barunya bernama DuPont, yang merupakan salah satu wakil dari Father. Oleh karena itu DuPont mau mengetahui lebih lanjut tentang Preston terutama kehidupan keluarganya. Preston mengungkapkan kalau dia udah mempunyai 2 anak. Tapi istrinya udah habis hidupnya dengan hukuman dibakar hidup-hidup, setelah ketahuan menunjukkan emosi gara-gara orang lain 4 tahun lalu. Jadi DuPont mau mengetes dengan bertanya bagaimana perasaannya waktu itu, yang sempat membuat Preston emosi. Namun karena ada peraturan gak boleh menunjukkan emosi, jadi dia cukup menjawab kalau dia gak merasakan apa-apa. Ini tentu aja gak dipercaya DuPont. Jadi dia bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama, yang membuat Preston melihat ke arah petugas bersenjata. Namun Preston bisa menjaga emosinya dengan menjawab kembali kalau dia gak merasakan apa-apa. Setelah pertemuan itu, Preston teringat tentang pembicaraannya dengan Errol ketika dia menemukan buku, menduga cara bicaranya yang udah berubah dan gak biasa. Oleh karena itu, Preston pergi ke pusat alat bukti untuk bertanya ke petugas. Apakah Errol udah memberikan buku itu? Yang dijawab si petugas kalau Errol belum memberikannya, dan membuat Preston merasa curiga. Jadi Preston bertanya lagi ke salah satu bawahannya tentang jejak perjalanan Errol, yang dijawab si bawahan kalau Errol udah sering keluar masuk pusat kota, dan membuat Preston makin curiga. Oleh karena itu dia pergi mencari Errol di luar pusat kota. Sampai akhirnya Preston menemukannya yang ternyata lagi asik baca buku cerita temuannya, sebagai pertanda kalau dia udah gak tahan untuk menunjukkan emosi dalam dirinya. Dia berpikir kalau pada akhirnya yang namanya emosi itu sulit untuk terlepas dari tubuh manusia. Tapi Preston mengingatkan kalau gak ada lagi yang namanya perang, pembunuhan, kecemburuan, dan kemarahan, jika emosi itu terlepas dari tubuh manusia. Alhasil mereka menjadi berbeda pendapat, dengan mereka yang sama-sama bersiap dengan pistol mereka. Namun Errol terus membaca buku favoritnya,
Ia menjadi kesempatan Preston untuk gak segan-segan headshot rekannya sendiri. Dan akhirnya, Errol pun habis. Gak lama setelah itu datang seorang petinggi lainnya bernama Andrew, yang akan menggantikan Errol dan menjadi rekan Preston selanjutnya. Setibanya di rumah, anaknya Preston mengaku kalau dia melihat temannya menangis hari ini. Jadi dia bertanya apakah dia harus melaporkannya. Yang dijawab Preston, laporkan. Tapi dari situ Preston mulai merasakan kembali perasaan yang dia sembunyikan selama ini. Dan teringat waktu istrinya ditangkap sama petugas bersenjata. Dan pesan dia untuk mengingatnya walaupun dia udah gak ada. Ternyata kedua anak mereka melihat kejadiannya waktu itu, yang membuat Preston rindu akan istrinya. Dan akhirnya, dia pun susah tidur. Esok harinya ketika mau menyuntikkan obat seperti biasa, Preston gak sengaja menjatuhkan obat itu sampai pecah, sehingga dia ketahuan sama anaknya. Oleh karena itu dia menyuruh Preston untuk pergi ke markas untuk mendapatkan gantinya. Tapi ternyata ada pengumuman kalau ada peningkatan serangan dari pemberontak. Jadi markasnya ditutup untuk sementara waktu yang membuat Preston gak bisa memasukinya. Gak lama setelah itu datang Andrew dengan mobil, yang memberitahu kalau ada laporan seorang warga yang berhenti menyuntikkan obat. Oleh karena itu mereka pergi ke rumah warga tersebut, sebut aja Neri. Dan ternyata dia mempunyai sebuah cermin yang ternyata juga ilegal di negara ini. Jadi Andrew pun menghancurkan cermin itu. Mereka lalu menghancurkan tembok untuk mengetahui apa yang disembunyikan Neri. Dan ternyata dia menyembunyikan benda-benda seni yang dia koleksi. Oleh karena itu Preston akan menginterogasinya untuk mengetahui di mana teman-teman pemberontaknya. Ini membuat Neri menjadi marah. Jadi dia mau menembak Preston dengan pistol salah satu bawahannya. Tapi berhasil dicegah sama si bawahan. Dan membuat Andrew mau membalas tembakannya. Namun ternyata ditahan sama Preston. Beralasan kalau mereka membutuhkannya untuk informasi grup pemberontak. Tapi ketika diinterogasi, Preston gak menemukan jawaban yang dia butuhkan. Dan malah mendapat pertanyaan balik tentang apa tujuan hidupnya. Preston menjawab kalau dia hidup demi negara Liberia. Namun Neri menyadari kalau Preston cuma mau aman aja dari hukuman-hukuman yang ditetapkan. Oleh karena itu Preston bertanya balik apa tujuan hidup Neri. Yang dijawab dia kalau tujuannya adalah untuk bisa merasakan, berpikir itu sama pentingnya seperti bernapas. Dan tanpa perasaan, tanpa cinta, tanpa amarah, tanpa kesedihan, napas hanyalah sebuah jam yang berdetak. Alhasil Preston menjadi terdiam. Tapi dia langsung menyudahi interogasi dengan memberitahu Neri kalau dia akan dihabisi hidupnya nanti, dengan hukuman dibakar hidup-hidup. Namun perkataan-perkataan Neri itu masih melekat di pikirannya Preston, sampai-sampai perkataan itu terbawa ke dalam mimpinya, yang membuat dia makin menunjukkan perasaan ketakutan. Jadi dia langsung pergi untuk menyuntikkan obat. Tapi pada akhirnya gak jadi dia lakukan. Alhasil perasaan ketakutan itu berdampak rutinitas hariannya, di mana dia bukannya kerja, namun malah main-main dengan benda-benda di sekitar meja kerjanya. Gak lama setelah itu datang Andrew yang mengganggu momennya. Oleh karena itu Preston langsung bersikap seperti biasa, sebelum dia diberitahu kalau ada grup pemberontak lainnya yang berhasil diketahui lokasinya. Jadi Preston dan kawan-kawan pergi ke sana, di mana dia cuma terdiam ketika melihat salah satu pemberontak yang habis hidupnya di hadapannya. Setelah semua pemberontak pada habis hidupnya, Preston mencari ruangan tersembunyi milik grup pemberontak, dan setelah dia menemukannya, dia pun berinteraksi dengan benda-benda pemicu emosi yang ada. Ada sebuah perangkat musik jadul dengan piringan hitam. Oleh karena itu dia menyetel perangkat musiknya, sambil melihat bola kristal dengan menara Eiffel, sebuah menara ikonik yang ada di negara Perancis. Ini tampaknya membuat dia teringat waktu masa kecil dulu sebelum Perang Dunia Ketiga terjadi. Sehingga dia merasa rindu akan masa-masa itu, dan akhirnya, dia pun menangis. Tapi setelah puas merasakan momen itu, benda-benda itu mau gak mau harus dihancurkan. Kecuali sebuah buku cerita yang dia bawa. Ini hampir membuat dia ketahuan ketika Andrew bertanya, kenapa benda-benda itu gak ditinggalkan untuk diambil sama tim pembuktian. Yang dijawab Preston kalau dia mau mengurusi benda-benda itu sendiri. Gak lama setelah itu mereka mendapat laporan kalau ada sesuatu yang harus dilihat. Yaitu sebuah kandang berisi banyak anjing yang dipelihara sama para pemberontak. Ini jarang ditemukan Preston dan kawan-kawan. Dan karena anjing itu bisa memicu emosi, Andrew pun menyuruh untuk menghabisi hidup mereka dengan cara ditembak, yang sempat ditahan sama Preston. Namun dia gak jadi untuk menahannya. Dan akhirnya, para anjing pun habis hidupnya satu persatu. Ia membuat Preston gak kuat untuk melihat para anjing itu menderita. Ternyata ada satu anjing yang berhasil lolos. Oleh karena itu Preston mengangkatnya. Dan akhirnya, dia pun dijilatin. Di saat petugas bersenjata meminta anjing itu, Preston sempat mengasihnya. Tapi dia mengambil balik anjingnya karena gak tega. Dan akhirnya, dia pun beralasan kalau dia mau memeriksa si anjing dulu apakah ada virus atau tidak. Ketika melapor hasil tugasnya ke DuPont, Preston mencoba bernegosiasi untuk mengubah peraturan negara mereka dengan alasan memakai logika.
karena dia melihat ini udah seperti pemberantasan makhluk hidup yang sebenarnya gak bersalah. Namun DuPont menjawab gak bisa, dan menegaskan kalau peraturan itu udah dibuat sama father mereka dari awal, yang membuat Preston cuma bisa pasrah menerimanya. Di malam harinya, Preston keluar dari pusat kota, untuk menolong si anjing untuk kabur sejauh mungkin dari kota. Tapi ternyata dia gak mau, dan dia maunya bersama dengan Preston. Jadi dia memutuskan untuk memelihara si anjing dengan memasukkannya ke dalam bagasi. Gak lama setelah itu momennya diganggu sama grup bersenjata yang datang untuk menangkap Preston. Namun setelah beberapa saat mereka melihat wajah Preston, grup petugas akhirnya gak jadi melakukan penangkapan. Tapi tepat sebelum mereka meninggalkan Preston, mereka mendengar suara si anjing yang menggonggong di bagasi, dan akhirnya, Preston pun ketahuan. Namun dia gak tinggal diam. Oleh karena itu dia berusaha melawan para petugas. Dimulai dengan headshot kedua petugas di sampingnya. Dengan kedua pistol mantap yang dia sembunyikan di dalam bagian lengan jasnya, Preston menggunakan itu untuk menembak semua petugas. Sampai akhirnya, semua petugas pun pada habis. Alhasil Preston merasa gak tahan untuk meluapkan emosinya. Dan ketika berada di kamar mandi, dia kepikiran untuk melepaskan cermin itu. Ternyata di dalamnya ada tempat saluran pipa. Jadi Preston menaruh obat-obat penahan emosinya di dalam, supaya gak ketahuan sama orang lain kalau dia udah berhenti menyuntikkan obat. Preston kemudian latihan bertarung sendirian, di mana dia dikejutkan dengan kedatangan Andrew. Oleh karena itu mereka latihan bersama, sambil Andrew membicarakan tentang kejadian beberapa petugas pada habis hidupnya kemarin malam. Dia lalu bertanya siapa yang melakukannya. Yang tentu aja Preston berbohong akan hal itu, sampai akhirnya latihan mereka selesai. Andrew kemudian memberitahu tentang lokasi grup pemberontak selanjutnya yang berhasil diketahui. Jadi mereka seperti biasa membasmi para pemberontak yang ada di sana. Tapi Preston udah gak mau lagi untuk menghabisi hidup mereka. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menolong para pemberontak untuk kabur. Sementara dia sendiri menghabisi timnya sendiri yang mengganggu. Beberapa waktu kemudian, dia melihat para pemberontak yang cuma berdiri aja, yang ternyata mereka udah berhasil ditangkap sama timnya Andrew. Namun dia menganggap Preston udah berhasil merangkap para pemberontak. Jadi Preston mau menolong mereka dengan alasan mau diinterogasi dulu. Tapi Andrew meminta Preston untuk menghabisi hidup para pemberontak dengan ditembak secara langsung, dengan menasih pistol miliknya. Ini membuat Preston menjadi berat hati untuk melakukannya. Namun beberapa saat kemudian, dia merasa pasrah dengan menyerahkan tindakan eksekusi habis hidupnya itu ke Andrew. Dan akhirnya, Preston pun gagal menyelamatkan para pemberontak. Alhasil dia merasa sangat menyesal udah menghabisi rekannya sendiri si Errol. Dan ketika memeriksa barang bawaan yang dia punya, ternyata dia mempunyai beberapa foto keluarganya, beserta sebuah foto dia bersama dengan Neri dengan tulisan Freedom yang artinya kebebasan. Jadi Preston menanyakan apa hubungan Neri dengan Errol, dan Neri mengungkapkan kalau mereka adalah sepasang kekasih. Yang Neri tahu adalah kalau Errol habis hidupnya gara-gara teman-temannya Preston. Tapi setelah dia mengungkapkan kalau dia sendirilah yang menghabisi hidupnya Errol, Neri pun langsung marah yang mau menghabisi hidupnya Preston. Namun dia bisa menghentikan tindakannya. Beberapa saat kemudian ketika terus menatap kata Freedom itu, Preston teringat kalau kata itu terpampang di sebuah ruangan pembelajaran negara. Oleh karena itu dia pergi ke sana, dan meminta semua warga yang lagi belajar untuk keluar. Preston yakin kalau yang menjadi guru di ruangan pembelajaran ini adalah seorang mata-mata dari grup pemberontak. Jadi Preston bertanya apa yang si guru ketahui tentang rekannya si Errol. Yang dijawab dia kalau Errol berteman dengan seorang pemimpin pemberontak. Preston lalu mencurigai salah satu bagian rak buku. Oleh karena itu dia melemparkan tubuh si guru ke arah rak buku itu. Dan ternyata ada sebuah jalan rahasia menuju markas grup pemberontak di bawah tanah. Di sana Preston bertemu dengan si pemimpin pemberontak, di mana dia membawa Preston untuk melihat markasnya yang banyak teman-temannya, dengan berbagai senjata-senjata yang mereka miliki terutama bom. Mereka berencana mau merevolusi negara ini untuk menjadi negara yang lebih baik. Karena menurut mereka yang namanya emosi itu gak bisa terpisah dari tubuh manusia. Jadi si pemimpin meminta Preston untuk menghabisi hidupnya Father yang merupakan sumber masalah dari segalanya. Awalnya Preston masih galau tentang keyakinannya untuk berpihak ke pemerintah atau pemberontak. Tapi setelah teringat tentang video istrinya yang dihukum habis hidupnya dengan dibakar, Preston merasa tambah yakin untuk berpihak ke pihak pemberontak. Setelah mengetahui Neri yang udah dibawa ke tempat pembakaran, Preston cepat-cepat pergi ke sana untuk menghentikan eksekusinya. Namun sayangnya dia udah terlambat dengan pintu tempat pembakarannya yang udah ditutup, dan bisa berbahaya jika pintunya dibuka paksa. Alhasil Preston cuma bisa pasrah lagi melihat Neri yang terbakar. Dan akhirnya, dia pun habis. Awalnya Preston bisa menahan kesedihannya. Tapi pada akhirnya kesedihan itu susah dia tahan dengan dia yang mulai menangis. Gak lama setelah itu dia ketahuan melanggar aturan ketika Andrew datang di depannya. Dan diseret ke DuPont untuk diungkapkan kerjasamanya dengan grup pemberontak. Namun karena Preston udah berjanji kalau dia akan membawakan seorang petinggi pemberontak ke DuPont,
Preston mengungkapkan kalau Andrew udah mencuri pistol miliknya sebelumnya, yang ternyata Preston udah menukar pistolnya sendiri secara diam-diam di saat berusaha menyelamatkan para pemberontak, sehingga Andrew dianggap sebagai salah satu petinggi dari pemberontak. Ini terbukti dengan hasil acak yang didapatkan DuPont, yang membuat Preston meledak Andrew dengan mengedipkan matanya, dan akhirnya, dia pun dibawa ke tempat pembakaran api sambil teriak-teriak. Setelah berhasil bebas, Preston melihat ada banyak petugas yang mendatangi rumahnya, menduga kalau mereka mau membongkar bukti kalau Preston udah berhenti menyuntikkan obat. Awalnya dia terkejut ketika mengetahui obatnya udah diambil. Tapi terkejutnya langsung menghilang, yang ternyata anaknya lah yang mengambil sendiri obat itu. Dia mengungkapkan kalau dia sebenarnya gak mau mengikuti peraturan negara ini yang gak boleh menunjukkan emosi, semenjak ibunya dibawa sama petugas untuk dihukum habis hidupnya karena kesalahan sepele. Dan akhirnya, si anak pun tersenyum ke ayahnya. Preston kemudian berusaha kembali untuk bertemu dengan Father, dengan cara berbohong ke pemerintah kalau dia udah menemukan lokasi markas pemberontak, dan berpura-pura membawa si pemimpin dan kawan-kawan ke markasnya Preston. Berkat cara itu, Preston berkesempatan untuk pergi ke tempat pribadinya Father, di mana dia diberitahu segala peraturan ketat yang harus dia ketahui, terutama gak boleh membawa senjata. Sebelum bertemu dengan Father, Preston diuji dulu dengan tes kejujuran. Tapi pertanyaan yang diajukan terasa aneh bagi Preston yang berkaitan dengan Andrew. Ternyata, Andrew masih hidup setelah terbebas dari hukuman habis hidupnya, yang membuat Preston merasa heran. Dan akhirnya, Andrew pun mengedipkan matanya seperti yang dilakukan Preston. Gak lama setelah itu Father mengungkapkan kalau pekerjaan Andrew sederhana, yaitu membuat Preston merasa seperti dia akan menang. Father juga mengungkapkan kalau selama bertahun-tahun dia mencoba menyusupkan agen ke markas pemberontak. Sampai Father tersadar kalau dia harus membuat agennya gak terdeteksi di tengah-tengah mereka. Jadi itulah kenapa Father kepikiran untuk membuat si agen itu bisa dipercaya sama grup pemberontak, dan menjadi bagian dari mereka. Preston merasa kalau agen itu adalah dirinya sendiri. Tapi dia dan Father belum pernah bertemu sebelumnya. Ternyata, Father itu adalah DuPont sendiri yang berpura-pura menjadi Father selama ini. Dan dia mengungkapkan kalau Father itu cuma dijadikan sebagai boneka aja. DuPont juga mengungkapkan kalau Father yang sebenarnya udah habis hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Dan para petinggi lainnya udah memilih DuPont sebagai Father selanjutnya, serta menempatkan Andrew sebagai tangan kanannya untuk menjadi mata-matanya DuPont dari awal. Sekarang, DuPont udah mengetahui lokasi markas pemberontak berkat Preston, dan menjadi gampang untuk menghabisi hidupnya Preston yang udah hadir di sini. Namun kali ini Preston gak pasrah seperti sebelumnya. Jadi dia mulai menunjukkan kemarahan dengan menggunakan kedua pistol mantap yang dia sembunyikan, dan menghabisi semua petugas yang ada di tempat ini. Setelah menghabisi banyak petugas yang menghalanginya, akhirnya Preston tiba di tempat terakhir, di mana dia bertemu dengan DuPont dan Andrew yang udah menunggunya. Kali ini Preston menggunakan pedang untuk menghabisi musuh dalam jarak dekat, dan setelah semuanya pada habis, giliran Andrew yang berhadapan dengan Preston. Tapi pertarungan mereka cuma berlangsung singkat, dengan Preston yang cukup menebas 3 kali aja dengan mantap. Dan akhirnya, Andrew pun habis. Akhirnya, tiba saatnya untuk Preston melawan bos terakhir si DuPont dalam pertarungan jarak dekat. Sampai Preston berhasil mengambil pistolnya DuPont. Dia bilang untuk tunggu dulu, dan kemakan omongan sendiri dengan mengungkapkan kalau dia mempunyai emosi, sama seperti Preston. Namun dia udah gak peduli lagi, jadi dia menembak DuPont tepat di jantung, dan akhirnya, dia pun habis. Tapi masih ada satu hal yang harus diurusi Preston, yaitu membasmi para petugas di tempat pusat pemutar video-video dari Father, dan akhirnya, mereka pun ketakutan dengan kabur. Tiba saatnya untuk Preston menghancurkan video-video Father, yang membuat video-video Father di seluruh Liberia pada menghilang, dan para petugas bersenjata pun merasa heran dengan apa yang terjadi. Namun keheranan mereka segera berubah menjadi ketakutan, ketika para pemberontak mulai berperang melawan petugas bersenjata, sambil melakukan pengeboman. Film Equilibrium diakhiri dengan dimulainya revolusi negara ini menjadi negara yang lebih baik untuk umat manusia. Dan akhirnya, Preston pun bisa tersenyum secara bebas lagi. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.